Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Pak Agus akan menyampaikan terkait dengan pencegahan ya, pencegahan diabetes mellitus ya, pencegahan DM. Ini gambarnya AI ini ya, satu keluarga berolahraga ya. Jadi suami, istri, anak, cucu ya. Bagaimana strategi proaktif mencegah primer untuk menghindari DM sejak dini dan mengamankan masa depan yang lebih sehat, ini yang menjadi prioritas kita. Jadi tujuan dari pencegahan ini adalah mencegah penyakit lanjutan, menurunkan beban medis di masyarakat, dan membangun budaya hidup sehat yang berkelanjutan ya. Karena ini merupakan investasi untuk kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Dan sebelumnya ya, diabetes karena adanya gangguan pada pankreas ya. Kita tahu ini sebagai regulasi glukosa ya. Glukosa menjadi glikogen yang digunakan dalam untuk energi ya. Itu. Jadi akibat gangguan sekresi insulin, gangguan kerja insulin, atau kombinasi keduanya. Ada DM tipe 1 dan 2 ya. Dan ini merupakan kelompok penyakit metabolik dengan ciri utama adalah hiperglikemi. Sudah paham semua. Fenomena gunung es, ya 50% itu belum terdiagnosis, karena separuh dari penyandang diabetes di Indonesia itu belum menyadari ya. Ya saya sendiri juga seperti itu, ya harus ya, sadar ya, terkait dengan kita potensi terjadi diabetes. Pencegahan itu ada 3 ya, ada primer, ya pencegahan primer, terus ada primer ya pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Dan ini untuk pencegahan primer ini adalah mencegah agar penyakit DM ini ya, agar penyakit DM itu tidak muncul sama sekali. Tidak muncul sama sekali. Kalau yang sekunder itu adalah mencegah komplikasi yang sudah terdiagnosis. Kalau ini jangan sampai DM, yang ini jangan sampai komplikasi ya. Terus yang tersier ini adalah supaya tidak cacat lebih lanjut. Jadi ini no diabetes, ini DM, tapi belum komplikasi ya, belum komplikasi. Kalau ini yang ini sudah DM plus komplikasi, supaya tidak cacat, mencegah cacat. Jadi ini sudah DM komplikasi. Ini DM tok. Ya, DM tanpa komplikasi ya. Yang ini masih sehat, ini kita ya. Gitu. Fokus kita adalah di sini. Nah, 2 ini. Oke. Fokus utama melindungi individu berisiko tanpa gejala. Jadi mengurangi faktor risiko secara terukur, ya, meningkatkan kualitas hidup, ya, ini mengurangi faktor risiko, terus yang ini adalah meningkatkan quality of life, kualitas hidup ya. Yang ini meningkatkan perilaku hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat ya. Nah, yang ini mencegah DM baru. Jadi ini definisi pencegahan primer adalah upaya proaktif mencegah DM pada individu yang belum sakit namun memiliki faktor resiko. Memiliki faktor resiko DM. Obesitas, terus
keturunan ya, terus pola makan, ya itu. Nah, ini faktor risiko ini kita turunkan, ya, pencegahan primer itu. Faktor risiko seperti yang bisa dicegah dan tidak bisa dicegah ya. Kalau riwayat keluarga ini tidak dapat lupa ya, riwayat keluarga punya DM tipe 2 ya, keluarga ini, keluarga, keturunan. Usia, usia di atas 40 tahun, sehingga ini harus lebih dari 40 tahun harus dilakukan screening ya, screening DM. Riwayat persalinan ya, gestasional. Gestasional itu hamil besar ya, hamil besar. Jadi insulinnya itu tidak cukup ya, insulin tidak cukup untuk ibu dan janin. Itu gestasional. Ini berat badan lebih dari 4 kilo ya. Bayi apa eh, bayi raksasa ya. Riwayat kelahiran, bayi lahir rendah BBLR ini juga untuk masyarakat BBLR ya yang sudah dewasa kemungkinan ini bisa juga ya risiko ya terjadinya diabetes karena belum matur atau matangnya dari pankreas. Ini yang bisa apa faktor risiko yang bisa dirubah, obesitas ya, obesitas. Ini IMT, indeks massa tubuh ya. Nanti bisa dilihat cara ngitungnya. Hipertensi, ya, kurang gerak, dislipidemia, kadar lemak, LDL, HDL, dan kolesterol. Ini perlu dipantau ya. Dia tidak sehat, konsumsi harian tinggi gula, sederhana, rendah serat, ya. Senengannya kurang sayur ya, kurang sayur, terus senang manis, senang manis. Pradiabetes adalah peringatan terakhir dari tubuh ya. Sebelum terjadi diabetes penuh, tubuh memberikan tanda bahaya yang sangat jelas ya. Ini fase kritis yang perlu diintervensi. TGT, toleransi glukosa terganggu. Gula darah 2 jam setelah makan ya, 2 jam PP itu 140 sampai 199. Ini termasuk TGT ya. Toleransi glukosa terganggu. Atau GDPT, gula darah puasa terganggu. Ya, BSN istilahnya ya. BSN, BSN, blood sugar doctor itu 100 sampai 125 ya. Normalnya ya 80 sampai 100 lah. Puasa tidak boleh lebih dari 125. Perubahan gaya hidup menurunkan resiko secara drastis ya. Jadi penurunan resiko DM dalam 3 tahun melalui intervensi intensif itu bisa turun 7% target penurunan berat badan dalam 6 bulan pertama ya, setengah sampai 1 kilo per minggu itu juga bisa. Terus 30 menit target minimal durasi aktivitas fisik setiap hari. Jadi berat badan turun, terus apa? Mengurangi risiko DM tadi yang bisa dirubah, terus olahraga ya atau gerak tubuh ya. Itu.